Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class, welcome back to Miss Najla in Biologi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kalian berada di kelas 11 mempelajari tentang sel dan jaringan, kali ini kita akan mendalami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, pada manusia, dan pada tumbuhan. Oke. Nah, sebelum kita jauh ke dalam pertumbuhan dan perkembangan, kalian harus memahami dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu, kalian harus memahami faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di slide ini terdapat faktor internal dan eksternal. Nah, di mana internal mengandung di dalamnya ada gen, hormon, kemudian faktor eksternal, faktor luarnya itu ada suhu, nutrisi, air, dan lain-lain. Oke, bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, di dalamnya ada tumbuhan, hewan, manusia. Nah, perkembangan dan pertumbuhan di antara tiga makhluk ini sangat berbeda-beda. Yang agak sama itu pertumbuhan hewan dengan manusia. Nah, beda dengan tumbuhan. Nah, perkembangan tumbuhan, hewan, dan manusia itu berbeda. Nah, perkembangan tumbuhan itu dimulai dari gimnospermae, di mana perkembangan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Kalau pada perkembangan hewan, itu memiliki dua fase, fase embrionik dengan fase pasca embrionik. Nah, dari fase itu meliputi yang namanya metamorfosis dan metagenesis. Sedangkan pada manusia, kita sendiri, kita sudah memahami pertumbuhan kita itu dimulai dari yang namanya balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan diakhiri di manula. Nah, di masa perkembangan manusia itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu, di dalamnya itu terdapat yang namanya pubertas, ya. Nah, setelah pubertas terjadi lagi pubertas fisik, pubertas fisikis. Nah, setelah kita memahami peta konsep dari pertumbuhan dan perkembangan, mari kita masuk slide selanjutnya tentang apa sih sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Ingat ya, pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Ingat ya, perkembangan tidak dapat diukur. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor internal dan eksternal. Slide Miss dapat dilihat faktor luar itu meliputi suhu, makanan, nutrisi, dan cahaya. Faktor dalam itu hanya gen dan hormon kita saja. Next, kita masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada perkecambahan biji, plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan daun, sedangkan radikula menjadi akar. Ingat ya, tipe perkecambahan itu hanya ada dua, hipogeal dan epigeal. Nah, kalian bisa melihat sendiri perbedaan dari gambar yang Miss tampilkan di slide. Nah, di mana hipogeal itu kotiledonnya tetap di dalam tanah, sedangkan epigeal kotiledonnya itu berada di atas tanah. Sudah nampak ya perbedaannya pada gambar yang Miss tampilkan di slide? Oke, selanjutnya. Nah, slide yang selanjutnya itu ada tentang hormon berdasarkan fungsinya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristem atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Jaringan ini terletak di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Oleh karena itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, kalian masih ingat kan tentang pelajaran jaringan?
Nah, sama pertumbuhan itu dibedakan hanya menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pada gambar di atas, di slide, kalian sudah bisa melihat hormon apa saja dan fungsinya apa saja. Ini beberapa hormon yang terdapat pada tumbuhan. Ada giberellin, auksin, sitokinin, etiolin, auksin dan giberellin. Kemudian etiolin dan AB, pokoknya banyak macam hormon yang bekerja pada tumbuhan. Kalian bisa baca dan kalian bisa membaca fungsinya. Oke, next pertumbuhan pada hewan. Nah, tadi kan pertumbuhan pada hewan hanya mengalami dua fase. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia, tadi sudah Miss bahas, itu hampir mirip. Dimulai dari yang namanya zigot. Zigot membelah secara mitosis menjadi morula, blastula, dan grastula. Saat grastula terbentuk lapisan ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ingat ya, hanya tiga lapisan yang terdapat di dalam grastula tersebut. Pada tahapan organogenesis atau pembentukan organ terjadi hal berikut. Ektodrem, pembentukan saraf, otak, sumsum tulang belakang, epidermis, mata, hidung, telinga, rambut, dan kuku. Sedangkan mesodrem, bagian tengahnya, membentuk otot, tulang, dermis, pembuluh darah, ginjal, testis, ovarium, oviduk, uterus, ureter, sistem limfa, dan lapisan rongga. Nah, yang lapisan paling dalam, endodrem, itu membentuk faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan terakhir di paru-paru. Slide selanjutnya, masih dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tadi sudah kalian ingat pada tabel yang peta konsep sebelumnya ada metamorfosis. Di dalamnya adalah metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan mulai dari embrio hingga dewasa. Terdapat dua macam metamorfosis. Ingat ya, hanya dua macam metamorfosis. Tahap metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tahap metamorfosis sempurna itu dimulai dari tahapannya telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan terakhir imago menjadi dewasa. Nah, tahapan metamorfosis yang tidak sempurna itu contohnya pada jangkrik dan belalang. Tahapannya bagaimana, Miss? Dimulai dari telur, kemudian nimfa atau hewan muda, organ belum lengkap ya, Nak. Nah, terakhir imago, hewan dewasa dan organnya lengkap. Kemudian kalian harus tahu tahapan metamorfosis pada katak. Dimulai dari telur, berudu berkaki, katak muda, katak dewasa. Hewan bermetagenesis, contohnya itu adalah ubur-ubur. Metagenesis pada ubur-ubur hanya dua fase aseksual dan seksual. Oke, sampai sini penjelasan Miss rasa cukup. Kalau ada yang kurang paham, kamu bisa langsung kontak person WA Miss atau Gmail. Kemudian, thank you for watching. Untuk tugasnya kita bisa lanjutkan ke website Namira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.